Gue ngebentuk Straight Out itu kurang lebih 15 tahun yang lalu, tepatnya 19 Mei 1998. Gue ngebentuk Straight Out bersama 3 orang teman SMA gue, yang gak berapa lama 3 orang personilnya udah mendahului gue ya, meninggal lah gitu mereka. Kita bukan band metal yang asli dari scene metal. Gue band yang emang gede di scene hardcore gitu, karena emang gue memulai ini waktu itu personil awalnya emang 2 orang anak hardcore, 2 orang anak death metal gitu. Tahun 98 kita waktu itu cuman latihan di studio, banyak latihan di studio gitu, samain materi karena pada waktu itu umur kita juga masih belasan tahun kan dengan member yang lama. Di 99 gue sama temen-temen member originalnya waktu itu sempat ikut kompilasi namanya We're Not Rockstar, waktu itu bareng band hardcore punk Jakarta ya. Tahun 2000 Straight Out ikut kompilasi lagi namanya Fallen Angel Magazine, itu dari Blue Sky Record yang naungin Straight Out dari album pertama, album kedua, album ketiga. Sekarang namanya Amstrad Record. Di tahun 2000 itu sempat kita ikut kompilasi bareng dengan band-band dari Good Life Recording. Tahun 2001 kita ikut kompilasi Keep It United, keluaran Pinball Record, itu bareng band-band hardcore metal dari Jakarta. 2002-2003 gue mulai ngumpulin materi sama anak-anak. 2003 kita akhirnya mutusin untuk masuk studio. Di 2004 lahir album pertama Straight Out yang bertitle Undying Beauty and the Symphony of Sadness, itu ada 10 track di situ. 2005 Straight Out dapat tawaran split CD sama band hardcore Jepang namanya Enzoic. Sekarang kita lagi ada di Tokyo. Itu band lumayan besar di sana gitu, sampai CD kita bisa dijual di interpunk.com pada waktu itu. Kita 2005 juga sempet tour sama band Malaysia namanya Cassandra, 3 kota. 2006 gue fokusin masuk studio lagi. Pada waktu itu ada krisis di personil vokalis Straight Out yang kedua resign dari band. Akhirnya gue coba buat kontak salah satu temen lama gue waktu gue masih kuliah, Dimas. Gak lama Dimas gabung, kebut materi. Di 2006-2007 kita masuk studio untuk rekaman album Forscon Open Nemesis. Disitulah album perdana Dimas sama Straight Out gitu kan. Di 2008 kita masih ngelakuin tour Jawa dan Bali pada waktu itu. Di 2009 4 orang personel Straight Out resign, jadi tinggal menyisakan gue dan Dimas gitu kan. Itu ada pada waktu itu bener-bener agak sedikit terpuruk ya waktu itu Straight Out. Gue sempat nolak beberapa panggung gitu karena ketidakadaannya personil di band gitu kan. Gue sempat nolak itu. Waktu itu gue dapat Fajar sama gitarisnya. Fajar bawa Panji ke Straight Out. Panji mulai masuk di Straight Out. Kita coba kawinin ego, kawinin sukanya kemana gitu kan, suka duka gue sama Panji tuh yang berantem, gue pengen kesini dia pengen kesana gitu, kayak gitu lah ya. Itu bagi gue gila lah, udah sampai mau lu apa? Hah? Mau lu apa dari? Tapi akhirnya ya formulanya tuh ketemunya 3 tahun kemudian sama Panji. Dan lucunya kok bisa gitu ya lo ngeband seorang yang nggak sejalan selama 3 tahun itu. Tapi di sini bener-bener gue akhirnya sama Panji, ya udah di sini tuh formula yang kita temuin tuh di sini tuh. Kita bikin musik yang bener-bener emang kita suka gitu. Biar gimana juga bisa gue bilang dia tuh desainer lagu-lagu Straight Out gitu. Pertama kali gue kenal bikin orangnya jorok dan agak konyol ya. Kemarin terakhir yang gue lihat tuh dia punya foto diri sendiri self portrait gitu, agak narsis sih, tapi ada image keluar gitu kan. Si Piping tau lah konyol, kadang-kadang dia suka apalah di panggung naik-naik manjat-manjat apa gitu. Dia tuh anak Bandung, cuma udah hampir tobat. Udah mirip juga kan, tapi Bandungnya masih ada di luar kota. Gila ya jelas. Sering isengnya kelewatan kadang anak-anak. Yang gua respect banget sama dia struggle-nya untuk perjuangan Straight Out.
proses album ketiga lumayan lama, lumayan panjang banget sih. Pasti dari album itu yang udah kita coba sama Piping dikit adalah gimana cara untuk dapetin anak-anak yang baru. Soalnya waktu pertama kali kita bikin itu lagu itu udah jadi, drummer udah ada, kemudian drummer cabut, jadi pas yang masuk itu jadi tinggal ngolah aja sih. Udah gitu nampak lagi proses recordingnya sampai di situ dia udah hampir sampai proses di mau ke mastering, kita agak sedikit kurang enjoy di kuping, jadi kita mastering lagi sedikit lagi, akhirnya sampailah dia album ini. Kita balik lagi ke Bandung dan kantor baru bilang oke, fix, ini bisa rilis. Welcome support semuanya. Dan yang udah datang ke sini juga bikin senang-senang walaupun nanti ugal-ugalan. Jaga teman kereta, oke? Mas, gua sebenarnya dari dulu bentrok banget nih Mas. Udah kayak magnet, beda kutub. Mas makin kesini gua mulai ngerti, oh ternyata Dimas tuh begini. Terus yang jelas, gua salut sama dia, bikin liriknya jago, mantap. Mas juga punya karakter yang banyak, vokal. Kalau Dimas, dia itu yang nyebut fansnya Straight Out The Jackal. Dia itu yang bikin fans club The Jackal itu, karena ada lagu dari album kedua ya, album Click of Jackal, dari album First Second sama Rasul. Jadi gue anggap dia the father of Jackal. Bapak dari segala Jackal. Kalau ada Jackal yang lagi gaul, Dia jackass deh, jackass. Salah satu songwriter terbaik yang pernah gue punya, liriknya Maut nih. Bahasanya gue gak ngerti beneran. Dia ngomong apa gue gak ngerti. Tapi gue suka kata-katanya. Gue punya mainnya, jadi emang dulu tuh nggak kepikiran juga untuk bergabung ke Straight Out sih. Maksudnya dulu yang gue masih main musik gitu, bener-bener metal, terus si Straight Out metalcore gitu, gue nggak pernah ngikutin metalcore. Terus akhirnya gue mulai mikirin aransemen musik yang bagus, terus bikin musik yang enak gitu, bukan cuma skill atau apalah, bukan cuma ngebut terus dibilang metal gitu. Terus akhirnya ngobrolin konsep lagi, kayaknya sih lebih apa ya, lebih udah masuk gitu. Guanya udah mulai kenal aransemen musik metal, terus temponya juga udah agak naik ke death metal, jadi ya udah bisa bikin lagu loh. Gak lama lah yang ngawinin. Nggak lama, udah bisa sempet bikin satu lagu. Udah ketemu aja gitu, chemistry-nya udah Cepet lah ya, dapet chemistry. bayang, wah lu gimana sih? Nggak kayak gitu. Cuman berhubung gua kalau secara ininya personnya gua belum kenal banget sih sebenarnya, karena gua sempat vakum lama kan ya underground kan. Cuman dari dia join di Straight Out itu banyak pemikiran baru lah yang bantu gue bertiga, gue Dimas sama Piping untuk materi, terus pemikiran misalnya untuk sistematisnya seperti apa untuk Straight Out. Agak bersyukur juga gue si Noman tuh self launchingnya tuh cepet banget gitu loh untuk Straight Out tuh. Gue nih Straight Out sekarang gitu sih yang gue salut. kalau Newman dia sama gue kayak brother, maksudnya gue bisa ngomongin apa aja ke dia. Kalau sama yang lain kan udah merit, gue bisa ngomongin Mekil atau Newman kan gak mungkin. Tapi kalau sama Newman gue ngomongin apa aja, udah sama cewek gue ngomongin ini man. Kalau di cewek lewat suka gimana? Lagi lu ngomongin gitu sampai udah nikah mau kenapa? Iya nyium. Oh, Yang single yang enak. Kadang-kadang gue, man, yang ini lo berangkat ya? Nikah kan rancak di buku. Kalau DJ gue udah kenal lumayan lama juga. Yang
gitarnya asik, dia bisa combine langsung sama anak-anak semuanya, bisa cepat. Terus dia juga punya ide-ide gila, ide-ide gokilnya yang bisa dituang di sini. Nyoman tuh gue sukanya dia tuh gitaris yang tahu porsi, jadi gue lebih senang sama gitaris yang tahu porsi. Dan Nyoman sangat tahu porsi mainnya. Dia harus di sini, dia harus di sini. Menurut gue di Straight Out ini memang album pertama buat gue, tapi ini baru awal gitu, masih bakalan berlanjut dan ada lagi progres terus dari segi musik atau apa. Terus ada beruntung dapat player-player yang mantap gitu, tinggal nyatuin konsep baru lagi sama gua sama Nyoman sama 3 Panji, Dimas sama Piping. Album baru ini buat gua album yang berbeda gitu dari Straight Out yang sebelumnya kan. Jelas. Iya, beda dari segi kecepatan, dari segi melodius gitu dan mungkin album berikutnya ada yang baru lagi gitu. Terus si Jange gue aman jaga sama dia gitu. Jange gue agak leganya pas album ketiga siapa nih aplikasiin ya, orang yang bisa ngaplikasiin desain kita nih Straight Out untuk masalah materi. Ternyata Jange bisa dengan berhasil, terus dia dapat dia ngasih masukan lebih juga. Cuman gue ini diceramain melulu udah kayak Pak Ustadz. Kalau Jange so far kalau untuk main drum yang asik, dia bisa mengaplikasikan apa yang kita bikin, kita mau tuh bisa dikeluarin semua sama Jange. Terkadang sih suka ya masih agak-agak galau, kayaknya anaknya agak-agak ababil sih kalau gue lihat sih Jange. Gue ngeliat potensi sih sebenarnya kalau di dia sih, gue ngeliat potensi yang emang sebenarnya dia masih bisa capai gitu, masih jauh banget dia masih bisa capai, dia masih bisa dapat level yang lebih tinggi dari yang dicapai sekarang gitu. Karena anak-anak udah mempercayakan gue sebagai konseptor gitu kan, gue cuma memikirkan sistematisnya seperti apa. Terus tanggung jawabnya pas lagi tour nih, gue harus begini nih, harus iniin krunya seperti apa ininya, kompakannya kayak gitu-gitulah. Ya itu bagi gue gila lah. Udah, akhirnya gue nemu nih, berarti gue harus main di sini. Mulai di situ gue baru bisa terima, ternyata Straight Out itu jarinya Piping kayak gini gitu lah. Akhirnya gue tinggal aplikasiin kan. Akhirnya kita menemukan kayak gini nih, formasi-formasi yang klop, personilnya masing-masing, materi yang bagus ya, sampai ke manusianya lah masing-masing kayak gitu. Proses yang luar biasa itu pasti hasilnya luar biasa, itu yang gue tangkap sih. Panji itu suka kalau gue lagi bete di panggung gitu, misalkan ada trouble gue suka nyamperin terus ya cengir gitu, jadi nggak jelas. Iya, buat gue tuh jadi nggak rusak gitu, dijaga sama dia. Si Panji freak. Dia tuh kalau bikin musik, bikin lick gitar, mukanya ikut ngelik. Harus begitu. Menjiwai sakit jiwa gitu. Tapi ya seru sih anak. Panji orangnya dia punya banyak ide kreatif, ide gila yang apa ya, bisa dibilang fenomenal kali ya. Panji tuh bisa naruh untuk egonya taruh di bawah, bisa ngalah. Panji dia psycho, main berbahasa gitu-gitu. Itu gue ikutin pakai gitar kan.
tapi kan karena senar gue lebih banyak kan, jadi kalau dia bener wajar lah, kan senar gue lebih banyak 6. Dia juga sama sih kayak Jange, ide-idenya fresh banget gitu buat aplikasi di Straight Out. Sampai akhirnya ya udah, cobaannya emang album ketiga ini berat banget gitu, sangat berat sih buat gua. Ini album paling berat. Kenapa sih susah amat mau bikin albumnya gitu? Gua udah pernah ngejalanin 2 album nggak susah ini. Gua bisa dapetin formasi Straight Out yang paling brutal sekarang ini selama 15 tahun ini. 3 kata buat Straight Out. Straight Out. Band bajingan Jakarta. SAG, Straight Out, Agela. Straight Out. Band paling tais dunia. Itu dia, gua nggak bisa ngomong. Straight Out. 3 kata buat Straight Out. Setengah orang tua. 3 kata buat Straight Out. Dan kegeberan. Anjing enak. Straight Out, makin mabuk, laknat. Straight Out bandnya top.